Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Sutrisno, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-16 KDOD Samarinda pada tugas 1 video pembelajaran dengan tema kesehatan jasmani dan rohani. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sehat. Jadi menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization mengatakan bahwa sehat itu memiliki cakupan yang sangat luas. Jadi menurut WHO, sehat itu merupakan keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit ataupun kelemahan atau cacat. Dalam definisi ini, sehat bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit atau cacat, akan tetapi orang yang tidak berpenyakit pun belum tentu dikatakan sehat. Sehat di sini merupakan kondisi dalam keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial budaya. Sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas, komponen sehat atau sehat menurut WHO itu terbagi dalam 3 garis besar, yaitu yang pertama sehat jasmani atau fisik, kemudian yang kedua adalah sehat kejiwaan atau orang biasa disebut dengan sehat sosial, artinya di mana seseorang itu mampu melakukan komunikasi dengan baik dengan orang lain, dan yang ketiga adalah sehat spiritual. Mengapa berperilaku sehat itu penting? Di sini ada 4 poin yang ingin saya sampaikan tentang pentingnya berperilaku sehat. Yang pertama adalah agar kesehatan kita terjaga. Kemudian kedua, agar kita tetap produktif. Karena dalam manusia ini kita selalu harus melakukan kegiatan-kegiatan produktif untuk membangun perekonomian, terutama dalam sisi ekonomi. Karena manusia butuh makan, di mana makan itu membutuhkan biaya. Yang ketiga, mengapa kita harus berperilaku sehat? Supaya lingkungan kita tetap bersih. Dan yang keempat adalah untuk mengurangi biaya berobat. Untuk dapat hidup sehat, maka diperlukan beberapa hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik setiap hari minimal 30 menit. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi sayur dan buah. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, tidak mengkonsumsi alkohol. Yang kelima, memeriksa kesehatan secara rutin. Yang keenam, membersihkan lingkungan. Dan yang terakhir adalah menggunakan jamban. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 18 Tahun 2014, dikatakan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut mampu menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dan dapat bekerja secara produktif serta mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Gangguan jiwa merupakan kumpulan gejala dari gangguan pikiran, gangguan perasaan, dan gangguan tingkah laku yang menimbulkan penderitaan dan terganggunya fungsi sehari-hari dari orang tersebut. Mengapa orang bisa kena penyakit gangguan jiwa? Yang pertama, biologis. Hal ini biologis biasa dipengaruhi oleh faktor keturunan atau dia menggunakan zat-zat adiktif, misalnya narkoba atau narkotika. Yang kedua, faktor psikologi, di mana tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yang ketiga adalah faktor sosial, yaitu adanya masalah-masalah yang dihadapi dalam keluarga maupun dalam lingkungan sekitarnya. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jiwa? Orang yang mengalami gangguan jiwa itu akan memiliki reaksi fisik. Yang pertama, jantung akan berdebar-debar, kemudian keringat berlebihan, sakit kepala, sulit tidur atau tidurnya tidak nyenyak, otot-otot tegang, sakit perut, nafsu makan berkurang, atau bisa saja nafsu makanannya juga berlebih. Itu salah satu ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jiwa. Stres merupakan reaksi seseorang baik secara fisik maupun secara psikis bila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Dampak dari stres ini ada 2, yaitu berdampak positif dan negatif. Berdampak positif jika stres ini bisa memotivasi seseorang untuk berusaha. Kemudian stres jika seseorang itu mengalami keluhan atau beban kerja yang sangat berat sehingga kegiatan-kegiatannya itu terganggu. Sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya.